Bahkan saya juga mendapatkan foto-foto terkait dengan kondisi korban, ya, di mana seluruh jari tangannya itu berwarna biru, kemudian ada lebam di leher. Apa yang terjadi sebenarnya pada diplomat muda ini? Bundir atau menjadi korban pembunuhan? Ya, informasi yang diberikan di media sosial, ya baik itu juga di media massa, ditambah lagi press release yang dilakukan oleh polisi, ini seperti tidak tuntas, seperti diirit-irit, diecer-ecer. Dari awal, Arya Daru sudah mengetahui bahwa dirinya sangat beresiko dalam bahaya. Dan Arya Daru juga sudah bisa merasakan tanda-tanda bahaya tersebut. Misalnya saja, Arya Daru sempat mengirimkan keresahannya melalui email internal Kementerian Luar Negeri. Dengan kode, mereka bukan hanya jaringan, mereka mengendalikan sistem dari dalam. Saya akan mengirimkan semua bukti-buktinya sebelum dibungkam. Arya juga dilaporkan tidak hadir dalam rapat koordinasi virtual dengan Kementerian Luar Negeri. Ia hanya meninggalkan voice note dan mengirimkan sinyal lokasi darurat. Dia juga bahkan sempat melaporkan, ada yang masuk ke kamar saya secara diam-diam. Simpulannya, Arya sedang dalam misi non-resmi dan berisiko tinggi. Apa yang terjadi sebenarnya pada diplomat muda ini? Bundir atau menjadi korban pembunuhan? Ya, informasi yang diberikan di media sosial, ya baik itu juga di media massa, ditambah lagi press release yang dilakukan oleh polisi, ini seperti tidak tuntas, seperti diirit-irit, diecer-ecer, ya seperti dijadikan bad part demi part. Itu ada apa? Ini kan kemudian menimbulkan spekulasi-spekulasi yang nggak pernah tuntas. Kalau memang pihak polisi belum siap untuk memberikan press release, tunggu, tuntaskan dulu, baru kemudian memberikan informasi. Tidak seperti sekarang di part demi part, ya, informasinya tidak tuntas, ya, sehingga spekulasi liar semakin muncul. Ada apa? Kenapa? Atau memang disetting seperti ini? Ya, saran saya kepada polisi, lakukan ya secara profesional penyelidikan itu dan jangan jumpa pers sebelum ini memang benar-benar tuntas. Arya Daru Pangayunan ternyata sedang melawan mafia perdagangan manusia internasional. Berdasarkan laporan resmi yang dirilis oleh pihak NSA-RI, di mana laporan ini dirilis oleh Direktorat Analisis Strategis NSA-RI menyebutkan bahwa penempatan terakhir diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yaitu di Brasilia, Brazil. Dia berada di bidang pejabat fungsi politik dan hak asasi manusia di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Brazil. Dan berikut adalah beberapa tugas terakhir Arya Daru yang teridentifikasi. Arya Daru ternyata sedang melakukan investigasi kasus perdagangan manusia dan buruh migran Indonesia. Ia terlibat dalam penyelidikan jaringan eksploitasi WNI di kawasan Amerika Latin, terutama di Brazil, Suriname, dan juga Paraguay. Ia juga menerima laporan dari beberapa lembaga HAM internasional dan juga diaspora Indonesia terkait perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja migran. Ia juga bertindak sebagai intelijen kemanusiaan dan memberikan laporan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Awal Juni 2025, ia sempat mengirimkan memo diplomatik rahasia kepada Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Des Amerika Latin, dan Biro Hukum dan HAM Kementerian Luar Negeri. Dalam memo tersebut, Arya menyebut adanya keterlibatan oknum pejabat lokal Brazil dan jaringan mafia internasional dalam skema penyelundupan manusia. Arya Daru tentu tidak bekerja sendirian, ia juga berkoordinasi dengan mitra asing. Misalnya saja, dia menjalin komunikasi dengan Dinas Intelijen Austria, BVT. Ia juga berkoordinasi dengan Interpol Brazil hingga NGO HAM, Sao Paulo, dan Porto Alegre. Ia juga menyusun draft nota protes diplomatik terhadap aparat imigrasi Brazil karena penahanan sewenang-wenang terhadap 3 warga negara Indonesia. Ia juga bahkan mengusulkan pengawasan bersama antara kedua negara yang sifatnya bilateral ya, untuk melindungi para pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor informal. Sampai sini kalian pahamkan siapa pihak yang sedang dihadapi oleh Arya Daru. Dari awal Arya Daru sudah mengetahui bahwa dirinya sangat beresiko dalam bahaya, dan Arya Daru juga sudah bisa merasakan tanda-tanda bahaya tersebut. Misalnya saja, Arya Daru sempat mengirimkan keresahannya melalui email internal Kementerian Luar Negeri dengan kode, mereka bukan hanya jaringan, mereka mengendalikan sistem dari dalam. Saya akan mengirimkan semua bukti-buktinya sebelum dibungkam. Arya juga dilaporkan tidak hadir dalam rapat koordinasi virtual dengan Kementerian Luar Negeri. Ia hanya meninggalkan voice note dan mengirimkan sinyal lokasi darurat. Dia juga bahkan sempat melaporkan, ada yang masuk ke kamar saya secara diam-diam. Simpulannya, Arya sedang dalam misi non-resmi dan berisiko tinggi terkait penyusupan ke jaringan perdagangan manusia dan korupsi antar negara. Kemudian, tugas tidak masuk dalam dokumen resmi penugasan Kemenlu, tapi didukung secara informal oleh Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia. Saat ini banyak netizen yang meragukan laporan dari lembaga NSA-RI terkait kasus ini. Satu hal yang harus dipahami, lembaga NSA-RI ini adalah lembaga independen di mana mereka melakukan investigasi kasus ini secara independen. Mereka tidak berkorelasi dengan pemerintah maupun kepolisian Republik Indonesia, dan semua laporan maupun hasil investigasi kasus ini yang mereka rilis belum bisa divalidasi dan sifatnya hanya sebagai referensi. Namun yang pasti, kita harus tetap sabar menunggu
laporan resmi yang dirilis oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Jika seandainya nanti hasil investigasinya berbeda, sebagai netizen kalian memiliki hak untuk menentukan mau percaya versi mana. Guys, katanya Kompolnas udah tahu isi dari plastik hitam yang dibawa sama almarhum Arya Daru pada malam saat dia meninggal. Jadi ketua Kompolnas yaitu Bapak Arief Wicaksono Sudiotomo dalam wawancaranya di Metro TV pas gua nonton dia bilang kalau Kompolnas telah memeriksa kantongan hitam yang tertangkap CCTV nih yang menjadi kecurigaan juga yang katanya dibuang ke tempat sampah sama almarhum Arya Daru. Tapi sebenarnya mereka juga belum kasih tahu detail semuanya yang ada di kantong itu tuh ada apa aja yang mencurigakan. Tapi yang jelas di dalamnya itu ada bungkusan makanan yang dibeli almarhum secara online lengkap dengan 2 struk pembeliannya dan bekas makanannya itu ternyata juga lagi diteliti lagi dan dicurigai apakah di dalam situ mungkin aja ada unsur-unsur atau zat-zat berbahaya yang telah dia telan dan sisa di kantong itu ada apa lagi belum dirilis guys. Dan kabar lain adalah plafon itu ternyata udah dicek juga sama Kompolnas bahwa plafon yang di atas kamar tidur dia dan juga di atas kamar mandi ternyata tidak mengalami kerusakan sama sekali, jadi nggak ada kemungkinan orang masuk lewat situ secara paksa dan katanya itu dipastikan bahwa kamar tersebut terkunci ketika almarhum dinyatakan meninggal dunia. Jadi kuncinya itu menggunakan kartu dan di dalamnya itu ada slot modelan kayak begini nih, difotoin bahkan. Dan menurut Kompolnas katanya nggak ada orang lain kemungkinan yang masuk pada saat itu. Dan lagi-lagi ini menimbulkan kecurigaan dan kemarahan netizen tentunya yang nggak puas. Dan mengapa di CCTV ketika penjaga kos itu bolak-balik itu terlihat cuma melangak melongo doang, pas pagi-pagi buta, nggak ngetok, nggak ngapa-ngapain, karena katanya si penjaga kos ini itu mau ngetok nggak enak, mau bangunin nggak enak karena katanya udah terlanjur tidur tuh jam-jam segitu, jam-jamnya orang istirahat, takutnya mengganggu privasi penghuni kosan. Baru setelah pagi ketika istrinya menelpon lagi untuk didesak untuk dicek kamar suaminya, barulah dibuka paksa awal itu dengan master key dan akhirnya dicongkel lewat jendela. Untuk otopsi yang kita tunggu-tunggu ini belum rilis guys, kita tunggu aja kabar terbarunya ya. HP itu sama Mas Arya Daru dibuang, ya. Makanya tadi aku bilang aku nggak mau terlalu banyak ngomong masalah HP. Dan orang ini sangat pintar, ya. Dia sudah membuat apa itu namanya, cloningannya, ya. Nah yang ditakutkan cloningannya itulah yang akan keluar. Ya memang mereka harus takut sih, karena ini sepertinya akan dibocorkan gitu loh. Memang mereka takut ini, ya. Oke. Jadi kalau menurut penglihatanku tadi malam ya, ada orang yang dia kenal masuk ke kamar itu. Makanya kayak nggak ada paksaan, nggak ada apa ya, termasuk hanya sidik jarinya sendiri. Karena malam itu ada tamu. Prediksi ya. Disclaimer juga, ada tamu yang dia kenal. Penjaganya gimana? Pikir aja sendiri. Sebenarnya kalian itu sudah cukup pintar semuanya, ya, sudah cukup pintar. Jadi, apakah mereka menemukan data pada saat ketemu Mas Daru malam itu? Ada sebenarnya. Tapi Mas Arya Daru tidak bodoh. Data yang lain ada. Di mana? Nggak boleh dijawab. Polisi ungkap penampakan dan isi tas diplomat Arya Daru yang ditinggal di gedung Kemlu. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak mengungkapkan polisi sudah menemukan tas diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang ditinggal di gedung Kemlu sebelum ia ditemukan meninggoy. Arya ditemukan meninggoy di kamar kosnya pada 8 Juli 2025. 1 hari setelah korban ditemukan tas tersebut. Tas milik korban langsung ditemukan oleh penyidik di lantai 12 di samping tangga darurat untuk naik ke rooftop beber Ronald dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV Sabtu 26 Juli 2025 yang menegaskan penyelidik sudah menganalisis isi tas Arya. Ronald pun sedikit mengungkap isi tas tersebut. Saya tidak bisa menyampaikan secara rinci, tapi saya lebih tahu salah satunya adalah bahwa penyelidik menemukan adanya rekam medis korban di salah satu rumah sakit umum di Jakarta tertanggal 9 Juni 2025 bebernya lagi, di mana di situ berbunyi tentang rawat jalan dari penyakit yang dialami oleh korban pada masa saat ia masih hidup ibunya.
Ronald Simanjuntak mengaku tak bisa membeberkan lebih banyak mengenai isi tas tersebut. Ia mengatakan informasi lebih lengkap akan disampaikan pada rilis resmi dari kepolisian. Dari mengatakan tas tersebut tidak berpindah tempat. Tidak, tas itu tetap di situ. Sesuai dengan CCTV yang kita ketemukan yang dianalisa oleh penyelidik, katanya. Ronald juga mengungkapkan temuan lain yakni lift di gedung Kemlu tersebut hanya bisa sampai lantai 12. Jadi kalau ke rooftop itu dia pakai tangga darurat naik ke atasnya, ujarnya. Sebelumnya diberitakan diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggoy dalam kamar kosnya di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Polisi mengatakan Arya ditemukan dalam kondisi kepala tertutup dan juga berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya Kamis 24 Juli 2005, Arya sempat berada di rooftop kantornya sebelum ditemukan meninggoy di kamar kosnya. Menurut penjelasannya, korban berada di rooftop tersebut pada Senin 7 Juli 2025 malam atau 1 hari sebelum ditemukan meninggoy. Hasil pendalaman CCTV yang ada di gedung Kemlu tempat korban bekerja, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan penyelidik diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21.43 sampai 23.09 WIB atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemlu. Terang Ade dalam konferensi pers itu. Dia menambahkan berdasarkan rekaman CCTV, saat itu korban tampak naik ke rooftop dengan menggendong tas dan membawa tas belanja. Kemudian turun, korban tidak ada membawa tas gendong dan tas belanja lagi, bebernya. Meski demikian, ia menuturkan hal itu masih didalami lebih lanjut oleh pihak kepolisian.